asir mongko orang lapeti apa syak. Lam yu asir mongko orang lapeti apa syak. Wa ilalan lamun ora lam yu asir berarti yu asir kalau dianggap berpengaruh la asura mongko yektine angel. La asura mongko yektine angel apa amr. Wa syakkolan tegesi angel apa amr. Wali anna dhahira mudi wa ala sihah. Wali anna dhahira lan krana sak temene dhahire iku mudi wa lewati salat, berlangsungnya salat ala sihati ing atase sah. Amma syakku anapun utawi mamang fin niat ing dalem niat wa takbiratul ihram lan takbiratul ihram iku fayu asiru mongko nglabeti apa syak. Iku fayu asiru mongko nglabeti apa syak. Khilafan halin ulayani alal mu'tamati miturut ing atase kaul mu'tamad. Khilafan halin ulayani liman maring wong, liman maring ulama atola kang dawaake sapa man dawaake fi adamil farqi ing dalem ora anane perbedaan, ing dalem ora anane perbedaan. Wa kharajalan kejaba bisyaki kelawan dawu syak, karena yang nggak masalah itu cuma keraguan sehingga mengecualikan apa malau tayaqqona. Masalah lamun yakin sapa musalli, masalah lamun yakin sapa musalli, yakin tarka fardin ing ninggal fardu siji, ing ninggal fardu siji ba'da salamin ing dalem sausi salam faya jibu mongko wajib opal bina'u nerusake salat mulai yang ditinggalkan itu dilanjutkan malam yatul ing dalem selagine durung suwe, ing dalem selagine durung suwe utawa durung dawa apa al-faslu pemisah au yatok atau feteng yatul dadi jazm au yatok utawa ing dalem selagine durung ngidak, ngidak itu menginjak, utawa ing dalem selagine durung ngidak sapa musalli najisan ing najis. Wa ini stadbaro senajan wis mungkuri sapa musalli mungkuri al kiblat ing kiblat au takallama utawa wis ngomong sapa musalli au masya utawa wis mlaku musalli qalilan kelawan gedhi. Qala dawuh sapa Syekh Zakaria, Syekh Zakaria sorry pemisah wa qasrihi lan cendake al-fasl, wa qasrihi lan cendake al-fasl iku ilal urfi bali maring urf, iku ilal urfi bali maring urf. Wakilalan den dawake yu'ta baru al-qasru bil qadri alladzi nukila anin nabi wa yu'ta baru wakilalan den dawake apa yu'ta baru dawu yu'ta baru manane yu'ta baru den wilang-wilang apa al-qasru cendak tolak ukur pendek itu tolak ukurnya adalah bil qadri kelawan kira alladzi nukilakan dan nukil apa al-qadr dan nukil anin nabi saking Gusti Kanjeng Nabi fi khabari dzil yadaini ing dalam hadise sahabat dzul yadain, ing dalam hadise sahabat dzul yadain. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa tulu lanten wilang-wilang opo dawa bima kelawan barang zada kang nambahi opo ma nambahi alif fil khabar annahu qama wa madha ila nahiyatil masjid wa raja'a zal yadaini wa sa'ala sahabah wal mangkul utawi kang den nukil fil khabari ing dalam hadis iku annahu sak temene Kanjeng Nabi iku koma ngadeg sapa Kanjeng Nabi wa madholan rusake Kanjeng Nabi ila nahiyatil masjidi maring sisihe masjid
maring sisi masjid. Wa raja'alan rembukan sapa Kanjeng Nabi. Rembukan Dzuliyadaini ing sahabat Dzuliyadain. Wa sa'alalan takon Kanjeng Nabi. Takon as-sahabata ing para sahabat. Intaha wis tutuk apa qaulu Syekh Zakaria. Intaha wis tutuk apa qaulu Syekh Zakaria. Kene za. Kadiamu ya jalannya loh. Tak berikan kesempatan aku. Kene loh. Goreng minggu cepat. Intaha wis tutuk apa qaulu Syekh Zakaria. Wahaka ar-Rafi'i anil Buai. Nyeritake anil Buaiti saking Imam Buaiti. Nyeritake annal fasla. Kenapa kok anna? Karena jadi makmul mansub. Annal fasla ing sak temene pemisah iku mabarang yazidu kang nambahi apa ma. Ola dawuh sapa Abu Ishaq al Imam Abu Ishaq wa Nabi Hurairah talan den riwayatake saking Imam Abi Hurairah apa anat tawila qadrus shalah allati kana fiha. Apa anat tawila sak qadrus sholati kadare salat allati kana kang ono apa ka allati kana kang ono sapa musolli allati kana kang ono sapa musolli iku fiha ing dalem shalah annama syukka fi taghayyurihi an aslihi yurja'u bi iku annama sak temene barang syukka kang den mamangi apa fi taghayyurihi ing dalem owahe ma an asli saking asalim ma ya Allah ya Rabbi ya Karim iku yurja'u den balekake apa bihi kelawan ma wujud kana ana apa asal awa agaman utawa ora ana wa yutrahulan den buang apa asyakku kemamangan falidha mongko krana arai ikilah qaidah qalu dawu sapa ulama kama'dumin maskukun fih kama'dumin iku kaya barang kang ora ana maskukun utawi barang kang den mamangi apa fihi ing dalem barang tatimmatun tusan musajdatut tilawah pun. Sekarang melanjutkan keterangan terakhir kemarin. Kemarin terakhir pembahasannya adalah disunnahkannya untuk sujud sahwi bagi makmum karena kesalahannya imam. Kemarin terakhir ngajinya itu. Jadi bagi seorang makmum disunnahkan untuk sujud sahwi semata-mata karena kesalahannya imam ataupun imamnya imam, meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang kesalahan itu. Kok isi jodoh nawi ya? Soalnya kan ngaji ya, ngerti ya? Ya kemarin lah kasusnya. Jadi ada imam, misalkan sholat 4 rakaat. Karena dia sholat 4 rakaat, rakaat kedua mestinya tasyahud awal. Dia lupa nggak tasyahud awal, berdiri dia. Di rakaat terakhir kamu datang, ikut jamaah bersama imam. Kamu kan nggak tahu apa-apa. Kalau imamnya nggak tasyahud awal nggak tahu. Tiba-tiba ikut rakaat keempat, imam pas tasyahud akhir, sebelum salam imamnya sujud sahwi. Awakmu melongo. Loh, apa ini? Oh sujud sahwi. Ada apa ini?
maka kamu selaku makmum sunnah untuk sujud sahwi karena kesalahannya imam, yaitu imam meninggalkan tasyahud awal. Meskipun kamu tidak tahu apa-apa tentang kesalahan, artinya kesalahan itu terjadi sebelum kamu ikut qudwah, sebelum ikut jamaah di sana. Wes mari wingi. Bisa ngerti saya wingi ya? Pas ngaji wingi. Pas ngaji ya. Alhamdulillah. Wes. Sekarang far'un lau tadzakkaral ma'mumu fi tasyahudi tarka ruknin ghaira niyatin wa takbiratin aw syakka fihi ata ba'da salami imamihi bi rak'atin wala yasjudu fit tadzakkur li wuqu'i sahwihi halal qudwah. Kemudian kemarin sudah disebutkan bahwa makmum itu disunnahkan untuk sujud sahwi karena kesalahannya imam. Tapi makmum justru tidak disunnahkan sujud sahwi karena kesalahannya sendiri bila mana kesalahan itu terjadi di dalam jamaah. Kan sudah begitu kemarin. Artinya kalau makmum punya kesalahan independen di dalam sholatnya ketika dia berjamaah, maka tidak ada kesunahan untuk sujud sahwi. Kemarin sudah kok. Nah sekarang lau tadzakkarul ma'mumu fi tasyahudi, ketika pada saat makmum itu ingat pada saat tasyahud, ada orang sholat jamaah, ono wong jadi makmum. Waktu makmum ini tasyahud, makmum ingat bahwa dia meninggalkan satu rukun. Makmum ingat bahwa dia meninggalkan satu rukun, tapi rukun yang tidak fatal, artinya bukan niat. Lek niat batal soalnya sholat. Dan juga bukan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu cetekan on ya Pak. Gak dicetek gak on. Jadi rukun itu paling fatal dua ini, niat sama takbiratul ihram. Orang itu lupa nggak melakukan rukun, itu sholatnya masih aman. Pokoknya bukan niat sama takbiratul ihram. Kalau niat sama takbiratul ihram masalah. Jangankan yakin meninggalkan, ragu saja fatal. Karena ini cetekan on Pak. Kamu cetekan on ya. Lah orang sholat itu masuk kan karena niat dan takbiratul ihram. Lah orang cetek ra dadi. Cetek tagak mau lho. Ya brek, ket mau sembayang gak arti cetek tagak. Nah ini masalah. Makanya dalam pembahasan fikih itu selalu seperti itu. Kasusnya sekarang ketika ada makmum pada saat tasyahud dia ingat itu 100% Pak, bukan ragu. Dia ingat yakin betul bahwa dia meninggalkan satu rukun selain takbiratul ihram dan selain niat. Yes. Tapi kesalahan independennya makmum loh ya. Bukan kesalahannya imam loh ya. Jadi makmum itu misalkan meninggalkan rukuk sendiri, imamnya enggak. Jadi misalkan prakteknya beginilah. Imamnya Allahu Akbar rukuk imam. Imamnya rukuk, imamnya i'tidal, imamnya sujud. Entah makmum bagaimana kondisinya. Orang rumongso mungkin yang ngene tak serang ngerti imamnya sujud malah sujud. Di luar kesadaran. Ya. Berarti makmum meninggalkan satu rukun, yaitu rukuk. Di akhir sholat ketika tasyahud, makmum ini ingat, loh, saya tadi meninggalkan rukun, yaitu rukuk. Tapi independen, bukan imamnya yang meninggalkan, tapi makmum secara sendirian. Paham ya? Au syakka fihi, atau nggak sampai yakin, tapi ragu-ragu. Koyo ana sing kurang sholat ini. Koyo ana sing kurang. Koyo gak rukuk mau koyo. Nah, maka ketika seperti itu, apa ba'da salami imamihi bi rak'atin. Mau tidak mau karena makmum itu terhubungkan dengan kontrak jamaahnya imam, dia kan nggak bisa kembali ke rukuk. Aku balik tak rukuk sik. Lho ya apa? Cok sik. Kamu tuh ada hubungan dengan imam. Maka selesaikan dulu sholat kamu dengan imam. Yes. Setelah selesai sholatnya dengan imam, imamnya salam, maka dia nambah satu rakaat. Kenapa nambah satu rakaat? Karena ada satu rakaat di mana rukunnya tidak lengkap. Paham? Paham nggak? Wala yasjudu fit tadzakkur. Dan meskipun dia meninggalkan rukun, dia tidak ada kesunahan untuk sujud sahwi. Kenapa tidak ada kesunahan sujud sahwi? Li'annahu liwuqu'i sahwihi halal qudwah. Karena kelalaian, kesalahannya makmum ini terjadi di dalam hubungan jamaah. Maka seperti yang diterangkan kemarin, bahwa kelalaian makmum yang terjadi di dalam hubungan jamaah itu ditanggung imam, sehingga tidak ada kesunahan untuk sujud sahwi. Paham ya? Terus intinya kalau kamu sholat jamaah, kamu jadi makmum. Kalau ingin pas sholat jamaah, aku selalu gak ruku. Kowe tok apa mbek imame? Lo piambe, imame ruku.
Kalau pancet ngadeg, imam ini dal pancet ngadeg, imam sujud, kulo melu sujud. Berarti meninggalkan rukun satu, yaitu rukun. Ya nopo Gus? Ya sudah kamu lanjut aja sama imam sholatnya. Nanti totalan belakang. Nah loh, totalan belakang gimana Gus? Satu rakaat kamu itu karena nggak ada rukuknya maka itu dianggap zom. Nanti di akhir nambah satu rakaat. Kalau kamu masbuk satu rakaat berarti utangnya 2. Benar loh Pak? Kalau kamu nggak utang plus nambah 1. Tapi kalau kamu tadi sudah ketinggalan 1 berarti nambah 2. Satunya yang salah tadi itu. Yes. Adapun urusan sujud sahwi tidak ada kesunahan bagi kamu untuk sujud sahwi. Karena kesalahan makmum di dalam sholat jamaah secara independen tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Karena sudah digandeng, di cover oleh keberadaannya imam. Ya kalau gak ruku Gus, wis tanggung imam. Maksud tanggung imam itu kesalahannya. Sehingga nggak perlu sujud sahwi. Tapi tetap karena nggak ada rukuknya, satu rakaat zom. Nanti di akhir tambah, totalan belakang. Menurut konsep. Paham ya? Paham ya? Wah akhir sujud sahwi ya. Keliru morek. Fakihnya begitu berbicara. Paham lagi Mbak? Atau angel lagi terusannya? Apa? Pangkas sujud sahwi. Lah aku masalah ya. Kemarin kan sudah. Ketika makmum itu sudah jelas-jelas tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Kok dia menambahkan sujud sahwi? Ini namanya menambahkan gerakan yang tidak disyariatkan. Dan itu bisa berimbas membatalkan sholat. Itu lo fatal ya Mbak. Masalahnya di sana. Artinya lek sunah sujud sahwi gak masalah. Sing repot iku lek gak ono sujud sahwi, awakmu sujud sahwi. Kira-kira wis kirtos sholat gak ada masalah apa-apa ya. Apa sholat gak ada masalah apa-apa. Sekarang kesalahan apa? Sujud sahwi ya, maju dekat sujud sahwi kok. Piye kira-kira sembahyang? Kan menambah gerakan tuh jadinya. Paham tuh? Menambah gerakan yang sebenarnya dalam sholat itu gak ada anjuran. Itu yang masalah ya. Karuannya lah sunah sujud sahwi gak sujud sahwi, no problem, gak ada masalah. Yang repot kalau gak sunah sujud sahwi, kamu sujud sahwi. Apa ini sujud apa ini? Ini namanya makan jamu ini. Mana loh? Karena sama-sama bukan gerakannya sholat yang dianjurkan, gitu loh. Lah pentingnya itu seperti itu. Lek kowe ra kemaru sujud sahwi ngono ra apa-apa ya. Sing repot sing kemaru sujud sahwi. Yes. Bi khilafi syakki li fi'lihi ba'da zaidan bi takdirin. Wala yasjudu fit tadhakkuri li wuqu'i sahwi halal qudwah. Bi khilafi syakki li fi'lihi ba'da zaidan bi takdirin. Kasus makmum tidak disunahkan sujud sahwi tadi itu adalah kasus makmum yang yakin meninggalkan rukun. Nah, balik bisa gas. Kasus makmum yang tadi tidak disunahkan sujud sahwi itu kasus makmum yang yakin dia meninggalkan rukun. Kan dua tuh tadi kasusnya, Pak. Tadzakkara dengan syakka. Kasus tadzakur, kasus yang ragu-ragu. Kasus yang yakin itu tidak ada kesunahan sujud sahwi. Tapi untuk kasus yang ragu-ragu, rukuk gak ya moyo? Tadi rukuk gak ya? Rukuk gak ya? Nambah satu rakaat. Padahal kemungkinan karena ini masih ragu-ragu, kemungkinan tadi rukuk. Tambah rukuk ini, berarti fi'lihi zaidan. Dia menambahkan satu hal yang mungkin totalnya jadi lebih. Mestinya rukuk ini petang rakaat, rukuknya 4, jadi 5 mungkin. Mungkin 5. Karena mungkin 5 dalam kasus ragu-ragu dia tetap disunahkan untuk sujud sahwi. Paham ya? Paham bedanya ya? Paham Zaidan? Kalau kasus tadzakur nggak ada kesunahan sujud sahwi. Kalau ini ada. Kok paham Bu? Ya? Beda. Kalau kasus yakin ya Pak. Yakin rukuknya nggak jangkep 4 atau 4 rakaat. Yakin saya Gus. Tadi rukuknya cuma 3. Nambah 1 rakaat. Berarti nggak ada kemungkinan tambah. Kalau nggak ada kemungkinan tambah, apa alasan kamu sujud sahwi? Gus, sholat saya ada kesalahan. Loh, kesalahan kamu sudah di cover imam, nggak perlu sujud sahwi. Tapi dalam kasus ragu-ragu, saya tadi rokok nggak ya? Berarti mungkin rokok kamu sudah lengkap 4. Mungkin masih 3. Sehingga ketika kamu nambah 1 rakaat yang itu ada rokoknya, ya, misalkan kasus yang ditinggalkan rukuk ya, berarti mungkin rukuk kamu itu totalnya 4, mungkin 5. Nah, ini. Karena mungkin 5, yang itu kalau dilakukan secara sengaja membatalkan, maka kamu sunah sujud sahwi.
Paham ya? Bedanya begitu. Paham ya? Wadang mau ya. Alhamdulillah. Wa min samma law syakka fi idraki ruku'il imami aw fi annahu adraka as-salata ma'ahu kamilatan aw naqisata rak'atin atabi rak'atin wa sajada fiha liwujudi syakki al-muqtadi lis-sujud ba'da al-qudwati aidan. Sehingga dari kasus ini kan dua kasus ya. Kalau dia yakin meninggalkan rukun, maka setelah imam salam nambah 1 rakaat, tapi nggak ada kesunahan sujud. Kalau dia ragu-ragu meninggalkan rukun, maka setelah salamnya imam nambah 1 rakaat, tapi dia sunnah sujud. Dari situ para ulama itu mengambil satu kesimpulan. Apa kesimpulannya, Gus? Ini sering gue lakoni. Gue kadang lek beli-beli nang masjid, yo, mau berokaat, eman rek, boleh 1 rakaat iki. Oh, begitu kamu nyampe masjid, imamnya rukuk bisa. Rukuk ya. Imamnya rukuk, kamu baru takbir. Allahu Akbar. Begitu kamu rukuk, pes imamnya tangi. Kan tolak ukur mendapatkan rakaat itu adalah rukuk bersama. Paham ya? Tolak ukur mendapatkan rakaat itu adalah rukuk bersama imam minimal. Lah masalahnya itu begini, kalau imamnya rukuk Allahu Akbar, kita rukuk Allahu Akbar, menangi jelas, mendapatkan durasi waktu rukuk bersama imam karuan, positif kita dapat rakaat. Yang masalah bukan begitu. Sama kirtos. Masalahnya bukan begitu. Ketika kita itu ragu-ragu, Mbak, iki piye iki? Tes nutut. Ya? Betul kene. Tes kedurung ngene ya. Iki wis ngene, iki jelas gak nutut. Sing repot tuh kadang rada setengah nutut, paham ya? Hah? Tahu menangnya ya? Setengah nutut. Maksudnya gini loh, Pak. Karuan nutut ya nutut, gak nutut gak nutut. Kadangnya gak ngono. Kita itu mengalami keraguan, apakah kita itu menjumpai rukuknya imam atau tidak? Cara bahasa kita apa? Syakka fi idraki ruku'il imam. Kita itu mengalami keraguan. Apakah kita itu menjumpai rukuknya imam atau tidak? Jadi gini, Allahu Akbar, awal itu masjid takbir. Begitu gini, sit. Lah hitung-hitungan rakaat. Oh eman gini, nutut. Ngono ya? Mesti ngono aku ora mangsane. Nutut. Pala nutut. Ketika kamu mengalami keraguan, apakah kamu mendapati rukuknya imam atau tidak? Au fi annahu adraka sholata ma'ahu kamilatan au naqisata rakatin. Atau kasus kedua, kamu punya keraguan, apakah tadi ikut sholat bersama imam itu mulai rakaat awal atau tengah-tengah? Kadang saking ngelamuni sholat ya, Pak. Imamnya jagang salam. Aku mau takbiratul ihram tak mulai rakaat kelur yo. Paham ya? Pernah kamu alami gitu, Ruk? Gak pernah ya? Terlalu khusyuk kamu, Ruk. Terlalu aturan. Kadang ngono, Pak. Dia tekan masjid iki mau. Gak ero, iki mau mulai rakaat pertama. Ngerti nasa shot akhir. Aku mereng apa kenceng gitu. Aku mau mulai rakaat pertama ambil imam apa mulai rakaat tengah-tengah yo? Lali, bingung. Wes ya? Dua kasus ini, kasus pertama ragu menjumpai imam rukuk atau tidak. Kasus kedua, ragu. Dia mulai rakaatnya imam itu mulai rakaat berapa? Maka atabi rakaatin. Gak usah repot-repot. Tambah 1 rakaat. Artinya tambah 1 rakaat apa? Rakaat yang kamu ragukan tidak dihitung. Ya? Rakaat yang diragukan tidak dihitung. Ayal temen nerang lagi rek. Sip. Alon-alon.
Paham maksudnya, Ruk? Ada makmum datang ke masjid, imamnya sudah rukuk. Allahu Akbar. Begitu mau rukuk gini, set rukuk ya. Dia itu ragu. Aku nutut tagak ambil imam. Karena kalau saya sempat menjumpai durasi rukuk bersama imam berarti dapat 1. Tapi kalau nggak sempat menjumpai imam berarti nggak dapat 1. Yes, ya. Seumpama ini rakaat ke-1. Seumpama ini rakaat ke-1, kalau dianggap dapat berarti nggak ketinggalan sama sekali. Tapi kalau ini dianggap nggak dapat berarti kurang 1. Yes. Paham ya? Paham ya? Konsekuensinya ketika seperti ini di akhir nanti, konsekuensinya adalah kamu tetap nambah 1 rakaat. Artinya apa yang kamu ragukan itu tidak dianggap. Mungkin nutut loh Gus, mungkin nutut gate. Pokok gak mantep oleh, berarti gak nutut. Apa maksudnya ya? Berarti 1 rakaat itu dianggap gak dapat kamu. Kalau 1 rakaat itu kamu dianggap gak dapat, kalau kamu dianggap gak dapat 1 rakaat itu, guys, maka berarti kamu harus nambah 1 rakaat di akhir. Guys, paham? Paham? Atau kasus yang kedua sama saja. Kasus yang kedua gimana, Gus? Kasus yang kedua, kamu di akhir ragu-ragu. Saya tadi ikut mulai rakaat kedua atau rakaat ketiga ya? Kalau ikut mulai rakaat kedua berarti kurangnya cuma 1 rakaat. Tapi kalau ikutnya mulai rakaat ketiga berarti kurang 2, maka berarti kamu kurang 2 rakaat. Paham maksudnya ya? Yes. Ketika kamu mengambil seperti itu dalam 2 kasus ini, gua saja ya, kamu tidak hanya nambah rakaat di akhir, tapi kamu sunnah sujud. Kenapa kok sunnah sujud sawi, Gus? Liwujudi syakki al-muqtadhi lis-sujudi ba'dal qudwati aidan. Karena mungkin rakaat kamu, apa yang kamu lakukan itu lebih dari yang semestinya. Pamsnya lebih ya. Dalam kasus rukuk. Srit. Oleh tagak yo. Oleh tagak yo. Ka oleh. Kan dianggap begitu ya? Ka oleh. Tapi mungkin oleh. Ngono lho. Sehingga karena mungkin dapat, meskipun dianggapnya nggak dapat, hitungan rakaat kamu jadi lebih. Yang semestinya 4 jadi mungkin 5. Mana loh? Positifnya 4 tapi mungkin karena mungkin 5, karena adanya keraguan mungkin 5 di akhir kamu sudah sujud sah. Dalam keraguan rakaat juga sama. Saya tadi ikut imam mulai rakaat 1 atau rakaat 2 ya? Rakaat 2. Berarti nambah 1 rakaat. Tapi mungkin 1, mana loh? Maka rakaat kamu mungkin lebih. Kalau mungkin lebih, maka di akhir syak ini, keraguan ini al-muqtadhi lis-sujud, menuntut kamu sunnah untuk sujud. Nah. Yes, paham ya? Kata angel lagi. Jadi kue tak ada nih. Dalam kasus-kasus kamu, ketika kamu ke masjid gupu-gupu, ke musola gupu-gupu, tergesa-gesa, terburu-buru, begitu kamu takbir kok kamu ruku, Allahu Akbar, kamu ragu. Nutut gak Gus yo mau yo? Nutut gak Gus yo? Kalau kamu ragu-ragu dapat atau tidak rukuknya ini, karena dianggap gak nutut. Benar loh? Paham ya? Gak usah ragu-ragu. Biasanya soalnya sering ini Pak Os ini. Pas rodo kesusu eman-eman, nutut kok Gus nutut. Apa nih? Oh gak yakin nutut kok kondo nutut. Gak bisa. Kamu dianggap gak nutut. Ini sering terjadi. Dianggap gak nutut. Maka di akhir nanti kamu totalan tambah 1 rakaat. Jangan hanya totalan 1 rakaat. Di akhir sunnah sujud, karena mungkin keraguan kamu itu memunculkan bahwa rakaat kamu lebih dari yang semestinya. Begitu. Yes? Paham ya? Wa yafutu sujudus sahwi in sallama amdan wa in qaruba al-faslu aw sahwan wa tala urfan. Yes? Kesempatan untuk melakukan sujud sahwi itu akan hilang ketika seseorang itu sudah salam secara sengaja, meskipun pemisahnya baru sedikit. Jadi ini kasusnya Pak. Orang itu masih kaya apa wae, pemane gak pawaan. Kadang itu meskipun dia mengalami kesalahan, itu sudah diingat-ingat betul. Engko akhir sujawi, engko akhir sujawi. Ngono ya. Engko akhir sujawi. Ngelewetek Pak, mari tasawuf akhir. Assalamualaikum.
Iki tenanan Pak tanganannya. Masuk si jang-jang, ngerti dijang-jang ya. Kok jinten teni? Sudah dinanti-nanti. Nanti saya akhir sebelum salam sujud sawi. Kenyataannya nggak seperti itu. Kadang lupa. Nah pertanyaannya, kapan kesempatan sujud sawi itu hilang? Maka jawabannya, kesempatan sujud sawi itu hilang ketika kamu salam secara sengaja. Meskipun pemisahnya baru sebentar. Atau ausahwan wa tola urfan. Kalau salamnya nggak sengaja, Gus, saya tadi sudah mau sujud sahwi loh, Gus. Kalau walipet, assalamualaikum. Maka kalau kamu salam secara tidak sengaja, secara lupa, kalau pemisahnya baru sebentar, belum dianggap gugur sujud sahwinya. Alhamdulillah. Paham ya? Dua. Kalau kamu sengaja salam, meskipun baru sebentar, kamu nggak bisa untuk sujud sahwi. Sudah. Wes eling lek wae sujud sahwi, eling. Tapi sengaja kamu salam. Assalamualaikum. Sujud sahwi nggak bisa. Tapi kalau kamu lupa, lali Gus, lupa betul saya nggak sujud sahwi. Kalau saya sudah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka kesempatan sujud sahwi itu belum hilang. Kalau pemisahnya baru sebentar. Terus gimana? Kemudian kamu sujud sahwi. Yes? Boleh berarti Gus, boleh. Wa idza sajada soro aidan ila sholati fayajibu ayyu'ida as-salama. Karena kamu ketika salam itu lupa, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sujud sahwi kan? Tapi kadang ngomong loh, oh iya sujud sahwi batin. Maka kamu sunnah tetap untuk sujud sahwi. Kamu sujud. Allahu Akbar subhanaman la yanam wa la yasu. 3 kali duduk. Rabbu firli warhamni wajburni sampai selesai. Sujud lagi. Subhanaman la yanam wa la yasu, subhanaman la yanam wa la yasu. Duduk. Karena kamu sujud sahwi, maka kamu kembali dalam rangkaian sholat. Kalau kamu kembali dalam rangkaian sholat, mau tidak mau, sholat itu ditutup dengan salam. Berarti salamnya harus diulang. Jangan begini, mari sujud sahwi tangi, mari buyar. Lu gak salam, mari salam mau lu. Gak bisa Pak Di. Karena kamu kembali sujud sahwi, maka kamu kembali dalam rangkaian sholat. Kalau kembali dalam rangkaian sholat, rukun terakhir sholat itu adalah salam. Maka salam kamu yang tadi tidak dianggap, sehingga sekarang setelah sujud sahwi, kamu mengulangi salam. Harus mengulangi salam itu. Paham ya? Paham, Ruk? Ali Solikin paham? Yes, ya? Begitu. Wa idza adal imamu lazimal ma'muma as-sahiya al-audu wa illa batalat sholatu in ta'ammada wa alima. Lek sembahyang ijen gak apa-apa, Pak. Lagi imam. Apa maksudnya? Jadi kasusnya sholat jamaah, yes, ya? Ada kesalahan dalam sholat, misalkan gak kunut. Yes? Sholat jamaah subuh, gak kunut. Sudah sujud sahwi. Ternyata imamnya lupa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sujud sahwi imamnya. Allahu Akbar. Makmum nasibnya piye? Lah imam kan sembayangnya dewe ya. Makmum nasibnya bagaimana? Maka makmum semuanya harus ikut sujud sahwi. Yes? Tak balik di mana? Batasan sujud sahwi itu kesempatannya hilang ketika seseorang itu salam secara sengaja atau tidak sengaja, tapi durasinya terlalu lama. Yes. Maka kalau makmum itu maka kalau orang yang sholat itu baru salam dan dia lupa, yes, ya, jadi ada kesalahan dalam sholat, mestinya dia sujud sahwi, dia lupa, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia ingat, loh, turun sujud sahwi rek,
berarti sujud sahwi langsung. Yes. Kalau dia sujud sahwi, setelah sujud sahwi tetap wajib salam lagi. Karena dengan dia kembali sujud sahwi berarti dia kembali dalam rangkaian sholat. Kalau kembali dalam rangkaian sholat, sholat itu penutupnya adalah salam. Sudah salam tadi Gus, nggak bisa, nggak jadi salam kamu. Salam lagi. Yes. Sekarang kelanjutan pembahasannya. Itu kalau sholat sendirian beres. Kalau sholat jamaah, imam lupa nggak kunut. Lupa nggak kunut di akhir, mestinya sujud sahwi. Imam lupa, nggak sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sujud sahwi deh. Imam sujud sahwi. Allahu Akbar. Pertanyaannya jangan yang imam, makmum nasi baby. Hah? Makmum kan masing-masing misalnya. Yang nggak ketinggalan berarti sudah salam, yang ketinggalan sudah berdiri. B jajal B Mas Nasib B. Maka di sini dikatakan wa idza adal imamu, ketika imam kembali. Pasti kembali itu dia melanjutkan sholatnya untuk sujud sahwi. Meskipun sudah salam karena lupa. Maka lazimal makmum al-audu. Maka makmum semuanya wajib ikut imam untuk sujud sahwi. Kalau nggak ikut gimana Gus? Wa illa batalat salatuhu. Kalau tidak maka sholatnya batal. Inta abmada wa alimah. Kalau makmum sengaja saya repot sembahyang subuh, kita sampai sore pada salam seturu. Iya, hah? Karena semari lah selesai jadi kita, set nggak ini kita di zona. Aku sujud sahwi, hah? Kayak karo plus juga, mari di kayak kancane mari sujud sahwi. Sujud sahwi pak, iya jalan aku. Kan kalau nggak ikut batal pak salatnya. Nah itu untuk makmum yang kondisinya salam. Lah pertanyaannya makmum yang berdiri karena masbuk. Hah? Kan makmum sing karuan ya makmum sing ket awal kan ero. Oh gak kunut iki mau ngono. Gak kunut makane sujud sahwi. Lali makmum gak sujud sahwi. Masalahnya kok ono makmum sing ngertine tasyahud akhir tok. Ngerti am? Teko nang masjid iku wis tasyahud gak ero apa-apa, gak kunut iki karo. Allahu Akbar langsung dus balik tasyahud akhir. Imam salam ngatik deh. Begitu berdiri, imamnya balik sujud sahwi. Apa ini? Sujud apa ini? Hah? Oh, jadi syukur lagi mat gede lagi. Maka di sini dikatakan, walau qamal masbuku liyutimma fayalzamuhul audu limutaba'ati imami ida'at. Bagi makmum masbuk meskipun dia sudah berdiri, baca Fatihah. Lah sembahyang rotok cepet terus untuk rukuk barang. Boleh sembahyang rotok cepet kan ya? Fadhali, rukuk saja. Meskipun dia sudah melanjutkan sholatnya, kalau imamnya kembali untuk sujud sahwi, maka makmum masbuk itu harus ikut sujud sahwi bersama imam. Kalau tidak, maka ya sama, batalat sholat itu. Sholatnya menjadi batal. Paham? Walau farokoh. Hah? Gak bisa, semari ngaji wingi. Meskipun farokoh gak bisa putus. Kemarin sudah. Meskipun wa in farokohu kemarin. Meskipun sudah dimufarokoi, tidak bisa putus. Kemarin sudah. Iku hebatnya kontrak jamaah takarannya. Berarti ruwet Gus yo, enak sebagai ijen. Udah akhirnya tau, sewet Gus sebagai ijen aja. Ini sebagai jamaah ternyata ruwet. Bukan masalah ruwet Pak. Kamu harus tahu bahwa hubungan jamaah itu bukan hubungan yang sekedar hubungan, tapi erat hubungan. Salah satu buktinya, aku tak akan dani fadilah wong sembahyang jamaah. Umpama wong jamaah itu ana wong kira-kira 15. Ada 14 orang sholatnya nggak khusyuk, tapi ono sitok sing khusyuk. Itu cara nang kitab-kitab dawuhe. Pangeran ya dawuh nang malaikat ngene, "Hei, delok niku. Wong sembahyang jamaah sakmu niku ono sing khusyuk enggak?" Lah ono sing khusyuk sitok sembayange tompon kabeh. Mergo kuwi dadi paham lho. Ada enak Pak yo, masih rada ngantuk-ngantuk ketompo ya. Tapi syaratnya kudu ono sing khusyuk. Plus ya wis. Iku dawuhe teng kitab ngoten Pak. Hebate jamaah iku. Jamaah itu salah satu fadilahnya, meskipun kamu itu sholatnya eling skripsi, eling tugas jari kertas, eling ospek, eling sembarang kalir, guys. Kak nyantol blas gue sembayang, bukan khudurul qalbi, nggak hadir hati saya. Allah Ta'ala akan memandang bahwa kamu adalah satu kesatuan. Kalau kamu dipandang satu kesatuan, ono sih tak iso khusyuk, kok ketombok apa? Rombongan soalnya itu ya. Kok cara bis, nyuwun sewu, ana rombongan bis. Aku masih gak seneng ngambil kirtos nang bis iku misalnya.
Tapi nang bis kok sing tak senengi. Gak apa-apa sliwat wis. Barokah sing disenengi. Kok sampe dikon pisah. Gak iso. Iki boloku ngono lho. Iki jamaahku tetep. Ono khusyuk situ katut kabeh. Nek gak khusyuk blas, Gus. Dawuh dengan kitab-kitab, andai kata tidak ada yang khusyuk sekalipun, Allah Ta'ala akan melihat ini sebagai kelompok. Ngono. Hebat. Fadilah jamaah gede, ngono. Jadi masih ngantuk pokoknya jamaah. Lele, Gus bayang ijen. Salah sembayang ijen, atine gak hadir, ngantuk pisan malah gado-gadolan di blas. Jamaah penting kok. Hubungannya sampai syarat itu. Hah? Ya Allah. Tambihun, lau sajadal imamu ba'da faraghil ma'mumil muwafiqi min aqallit tasyahud wafaqahu wujuban fis sujud. Au qabla aqallihi taba'ahu wujuban thumma yutimmu tasyahudahu. Sekarang pembahasan ketika imam itu sujud sahwi. Padahal makmum muwafiq itu berarti bukan makmum masbuk. Itu baru selesai membaca tasyahud yang paling minim. Maka makmum itu harus mengikuti imam untuk sujud sahwi tanpa menyempurnakan tasyahudnya yang sunnah. Sopo muni kaya yo. Kasih tahu ya, tasyahud itu kan ada minimalnya kemarin. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah kedawan. Kamu ingat sing minimal toh? Hah? Titik minimal ya. Syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, selesai. Cukup. Ketika ada makmum baru selesai membaca tasyahud itu minimal toh. Tahiyatul mubarakatus Maruna assalamu alayka ya nabi rahmatullah wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Imamnya sudah sujud sahwi. Kalau nutuk nose apa melu sujud sahwi, Gus? Dan nutuk nose imamnya wis lungguh, aku gak sujud. Mana lho maksudnya? Paham ya? Karena kamu sudah membaca tasyahud yang wajib. Meskipun itu minimal, belum sholawat kepada keluarganya Nabi. Yes? Kemana dungo-dungo kuwi ya? Ngerti dungo nek, fitatil mahya wal mamati lho, Ruk. Durung donga, Gus. Ku donga eman nih, Gus. Tetap wafaqahu wujuban fis sujud. Kamu selaku makmum karena sudah membaca tasyahud yang minim, imamnya sudah tersujud sahwi, kamu harus ikut imam sujud sahwi. Kecuali au qabla aqallihi taba'ahu wujuban tsumma yutimmu tasyahudahu. Jangankan kamu sudah selesai baca tasyahud. Kamu belum baca tasyahud pun, seingat gini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kan turun tutup, Pak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu durung. Syahadat durung. Imamnya sujud sahwi, Ustaz. Allahu akbar. Piye jajal? Saya belum selesai loh Gus tasyahud yang wajib. Nah, nanti setelah sujud sahwi, tasyahud kamu diselesai sampai kamu nungguan. Ikut sujud sahwi, bangun dari sujud sahwi, tsumma yutimmu tasyahudahu. Kamu sempurnakan tasyahud. Oh, sampai ngono ya. Hah? Wong saiki kadang melok imam yo. Sik kok iki emang dungane iki, setutuk min fitnatil mahya wal mamat iki. Durung fitnatil masih dajjal iki ya. Sudahlah, kalau imamnya sujud sahwi, kamu ikut sujud sahwi. Kalau merasa belum selesai, nanti imam kamu salam, setelah sujud sahwi, kamu lanjutkan tasyahud kamu. Paham ya? Jadi cara judul ini ya. Bagaimana ketika makmum belum selesai baca tasyahud, tapi imam sudah sujud sahwi? Apakah makmum menyelesaikan tasyahudnya dulu baru sujud sahwi? Yes? Ataukah makmum ikut sujud sahwi dengan imam, kemudian selesai sujud sahwi diselesaikan tasyahud? Maka jawabannya, baik makmum sudah selesai bacaan tasyahudnya atau belum, makmum harus ikut ketika imamnya sudah sujud sahwi. Urusan tasyahudnya belum selesai, diselesaikan setelah sujud sahwi. Paham? Paham, Pak? Paham, Bu? Kandhane kok wong alim tambah angel loh. Tambah gampang. Tambah ruwet. Wingi-wingi ra rungin kan enak-enak wae iki ya. Saiki rungin tambah cuk angel rek. Tawet ngene. Ya Allah, ya Allah. Begitu konsep. Es.
Walau syakka ba'da salamin fi ikhlali syartin au tarki fardin ghaira niyatin wa takbiri taharrumin lam yu'athir wa illa la asura wa syaqqa wa li anna dhahir mudiwa ala sihah. Sekarang ketika orang yang salam itu mengalami keraguan, ketika orang yang sholat mengalami keraguan setelah salam, kadang wong Pak yo ragu-ragu iku ana kalane sik nang jero sholat, ana kalane wis buyar. Lek sik nang jero sholat oke, wis buyar ya Pak, wis ngopi malah ngono jan. Loh, lho apa sholat yo? Beres tak gak beres yo. Ah iki sing repot iki. Walau syakka ba'da salamin, ketika orang sudah selesai sholat, sudah salam, dia mengalami keraguan. Apa keraguannya? Fi ikhlali syartin au tarki fardin. Dia mengalami keraguan tentang syaratnya sholat ada yang tidak terpenuhi, atau ada rukunnya sholat yang tidak terlaksanakan. Gak baca Fatihah koyoke mau cetak gak ya rakaat ketelu mau. Nah, mengalami keraguan apakah dia melakukan atau meninggalkan rukun di dalam sholat. Yang penting bukan takbiratul ihram, bukan niat. Bergolek loro iki lagi-lagi ini petekan on. Lah gak kepetek utawa mamang ragu-ragu kepetek tak gak mau gak dadi Pak De. Gak kepetek. Pokok selain dua ini mengalami keraguan setelah salam, apakah melakukan rukun atau tidak? Apakah dia itu terpenuhi syarat sholatnya atau tidak? Maka lam yu'athir, tidak ada dampak untuk keraguan itu. Artinya piye? Kowe mari sholat Pak, iya mari sholat yo, ngopi wisan. Baca Fatihah tak gak mau, lanjut no ngopimu wis tutup. Gak masalah, Gus, gak masalah. Baca Fatihah tak gak, gak ada masalah, lanjutkan. Kenapa kok syariat memberikan hukum tidak ada masalah, tidak ada dampak untuk keraguan ini? Wa illa la asura wa syaqqa. Karena kalau setiap keraguan oleh syariat, oleh fikih diberikan konsekuensi hukum, terlalu menyulitkan masyarakat. Mergo menungso pancen wateke mamang-mamang dikudo setan. Enak-enak ngopi ya, nyeruput kopi kenangan jari itu. Ngono ya. Fatihahmu gak tutupmu. Kan gak enak Pak ngene Pak. Ngriwuki ngopi malian sih ya. Kalau setiap keraguan itu oleh syariat diberikan konsekuensi hukum, mohon maaf, kasihan saudara. Ajuan Pak. Ajuan. Kalau setiap keraguan itu diberikan konsekuensi hukum, itu menyulitkan. Ra enak, Pak. Karuan lek ide. Lah lek mau kertas toko ploso sepeda motoran. Tutuk tengah embong sembayang. Moros OTW maneh. Loh, Fatihah tak gak mau. Kan menyulitkan lek kudu ada konsekuensi. Maka kalau sudah selesai salam, kamu ada keraguan. Keraguan lo ya nggak yakin lo ya. Keraguan apakah rukunnya lengkap atau tidak, apakah syaratnya terpenuhi atau tidak, sudah tidak usah dihiraukan, selesai sholatnya. Wali anda dohir mudiwa ala sihah, dan secara tatanan dohir sholat kamu sudah selesai. Yang namanya barang sudah selesai itu kalau angkanya 1 sampai 10 berarti lengkap. Mana lo? Karena cerita nong itu siji loro 10 lho gak ono. Sing jenenge siji loro telu ya papat. Lek ngitungnya wis entuk 10 berarti siji sampai 10 wis leng. Paham ya? Salat pun begitu. Kalau kamu sudah sampai salam secara zahir salat kamu sudah selesai dan sah. Maka keraguan itu enggak ada konsekuensi hukum. Ora penak piye syariat. Apa? Kulo salat subuh Gus Mamang. Sujud tak gak sujude loro ta siji. Wis salam tapi empul ya wis beres. Cara ongkos si jam 10, si jam 10. Ngono lho. Karena sudah salah. Amma syakku fin niyah wa takbiratil ihram fayu'atsiru 'alal mu'tamad. Yang penting keraguan tentang rukunnya sholat itu bukan niat atau takbiratul ihram. Kalau dua ini yang kamu ragukan, mohon maaf, bermasalah. Karena aku cetekan. Salam, kamu selesai salam terus kamu ragu-ragu. Aku mau niatnya bener sholat zuhur dah. Pokoknya sholat asar aku mau niatnya. Loh, sembayang mana Pak De? Tapi, wong yang bermasalah niatnya. Mana? Saya tadi niat gak ya? Saya tadi takbiratul ihram gak ya? Wah, mohon maaf. Itu keraguan kamu jadi bermasalah. Karena keraguannya tentang niat atau tentang takbiratul
khilafan liman atola fi adamil farqi. Tapi saya pernah dengar Gus, ada ulama yang nggak membedakan. Semua rukun sholat pokok keraguannya muncul setelah salam tidak ada masalah. Maka Dewi Fathul Mu'in itu pendapat yang aneh. Itu pendapat yang tidak diikuti Fathul Mu'in. Itu jelas beda lah Pak. Niat takbiratul ihram dengan yang lain-lain. Yes. Wa kharaja bisyakki malau tayaqqana tarka fardin ba'da salamin fayajibu albina'u malam yatul al-faslu aw yata' najisan. Karena yang dihukumi tidak ada masalah setelah salam itu adalah keraguan, maka berbeda kasus ketika yakin. Yes. Setelah salam yakin aku. Gak Fatihah loh. Kalau yakin gak Fatihah gak bisa Pak. Kalau cuma ragu Fatihah enggak ya, rukuk enggak ya, sujud enggak ya, itu enggak ada masalah kalau munculnya setelah salam. Tapi enak-enak ngopi mari sembahyang ini. Rakaat ketelu rek gak Fatihah. Maka kalau kamu yakin meninggalkan rukun di dalam sholat, maka kamu harus kembali ke rukun yang kamu tinggalkan, kemudian albina, kamu teruskan. Artinya gak perlu baleni mulai awal. Coba tak takoni ya. Heza, sholat terus buyar. Terus muluk ini nang lor. Kape ngaji nahu sorof ya. Durung ngelalari jadi Heza. Terus muluk, muluk sih. Stamina full. Mari ngaji nahu sorof. Durung ngelalari barang. Tengah-tengah muluk ini. Duh. Aku mau rokaat kepapat itu. Mau coba Fatihah tak gak ya? Diiling-iling. Yakin gak Fatihah rek? Pertanyaannya, kamu ulang sholat isya mulai awal rokaat pertama? Apa cuma kamu ulangi rokaat keempatnya dok? Eman Pak tulung rokaat ya? Pertanyaannya aja, kamu ulang sholat isya itu mulai awal atau kamu mulai rokaat yang kamu tinggalkan saja? Pertanyaan. Biar? Kok gak apa pertanyaan itu? Terus rokaat yang ditinggalkan saja. Oh, rokaat yang ditinggalkan saja. Jadi intinya begini Pak, kalau kamu yakin setelah salam meninggalkan rukun di dalam sholat, kamu pasti ingat kan? Yang kamu tinggalkan apa? Rukuk Gus. Rukuk rokaat berapa? Rokaat 1. Wow, ya berarti kamu berdiri, posisi berdiri ya. Allahu Akbar rukuk, lanjutkan. Itu baru rokaat 1. Rokaat 2-nya kan sudah 2, 3, 4 kan sudah lengkap. Tapi itu setelah rokaatnya nggak jadi. Jadi nggak bisa. Jadi kamu harus ingat betul apa yang kamu tinggalkan dan rokaat berapa. Rokaat pucuk mburi enak. Bodoh-bodoh rukuk rokaat situ ya baleni ae. Pak kok ya nyapu sak opil lek dibelani baleni ae. Tapi lek sing ditinggalkan itu misalnya Fatihah atau ruku atau sujud di rokaat kedua, ketiga, keempat, itu tinggal kamu lakukan yang kamu tinggalkan. Teruskan sholatnya sampai akhir. Itu namanya albina. Dilanjutkan. Berarti nggak harus mengulang mulai awal Gus ya, nggak harus. Cukup kamu lakukan apa yang kamu tinggalkan di rokaat berapa itu, kemudian kamu lanjutkan sampai rokaat terakhir salam. Tapi catatannya malam yatul al-fasl. Selama jarak kamu salam dengan jarak kamu yakin, kamu ingat yakin meninggalkan rukun itu belum terlalu lama. Lek tutuk Unesa ya mesti cerita rek. Tutuk Unesa eling lho. Iki mau koyo sing kurang sembayang mau. Tutuk Unesa Pak Di. Adoh. Wis baleni ngono ae. Tapi kalau jaraknya belum terlalu lama, maka kamu tinggal melanjutkan. Aulam yatok najisan. Dan kamu belum menginjak najis. Kamu belum menginjak najis. Karena kalau sudah menginjak najis, meskipun baru sebentar, nggak boleh dilanjutkan. Ya, 2 ini syaratnya. Apa syaratnya? 1, belum terlalu lama durasinya. Yang kedua, belum menginjak. Wa ini stadbaro al-qiblah. Meskipun kamu sudah membelakangi kiblat. Harus bayang ya. Sekalor Pak. Harus membelakangi kiblat. Sudah berjalan juga. Au masya, kamu sudah berjalan. Au takallama, kamu sudah ngomong. Maka itu semuanya tidak jadi masalah. Kamu boleh melanjutkan. Yang penting durasinya tidak terlalu lama. Qala Syekh Zakaria fi Syarh Raud wa in kharaja minal masjid. Bahkan Syekh Zakaria Al-Ansari, gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya yang ngarang Fathul Mu'in.
mengatakan meskipun orang ini sudah keluar dari masjid. Dan cukup musola seperti itu ngalor. Eling lu rakaat apa trek gak punya Fatihah. Mana? Balik mulai awal. Rakaat keempat langsung ngadeg Fatihah, rukuk sampai salam selesai. Yes. Sekarang muncul pertanyaan, durasi yang lama yang menjadi tolak ukur boleh melanjutkan atau harus mengulangi mulai awal itu sapiro? Paham ya? Berapa lamanya itu? Lama dan nggak lama itu berapa? Yes. Karena menurut Heza, penantian itu akan sebentar kalau untuk sosok yang dicintai. Sama saya. Lo kan lama nggak lama itu kan yo Indian Pak. Saya kalau ngenteni arek wedok kok sing diseneng Heza. 10 tahun pun aku akan menunggu. Sekarang durasinya seberapa ini? Lama nggak lama ini? Sehingga kalau dianggap lama harus mengulangi mulai awal. Tapi kalau masih sebentar maka boleh melanjutkan. Maka tolak ukurnya wal marji'u fi tulil fasli wa qasri ilal urfi. Pendapat pertama mengatakan nggak ada tolak ukur pasti tentang durasi itu lama atau sebentar, nggak ada. Itu semuanya dikembalikan pada urf. Urf itu pandangan umum manusia. 20 menit itu suwe apa dilu, Zah? Suwe, Gus. 20 menit itu suwe apa dilu, Dan? Suwe, Gus. Oh, berarti suwe. Nah, itu namanya urf. Gak enak, Gus, gak marem. Iya, lek 20 sepakat suwe kabeh. Lek 5 menit. Cari ki suwe, cari ki dilu, cari ki suwe. Angel ya? Nggak ada batasan pasti, Zah. Terus apa, Gus? Wakila. Ini pendapat yang lebih menarik. Yu'tabaru al-qasru bil qadril ladzi nukila 'anin nabi fi khabari dzilyatain wa tulu bima zada 'alaihi. Tolak ukur sebentar atau lama itu coba kamu ilustrasikan kejadiannya Kanjeng Nabi. Anak apa? Anak fisika sing ahli ilustrasi apa? Pokok ilustrasikan. Jajal jauh-jauhin film. Kanjeng Nabi itu pernah Pak sholat. Wakila riwayatnya sholat zuhur, wakila riwayatnya sholat asar. Kanjeng Nabi itu sholat zuhur, sholat asar, pokoknya 2 riwayat. Pokoknya jelas sholatnya 4 rakaat. Kanjeng Nabi itu sholat baru 2 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanjeng Nabi ngadeg Pak, mari sholat. Jumeneng berdiri keluar dari masjid. Bukan keluar dari masjid, melaku nang menjobo nang serambi. Kanjeng Nabi berjalan keluar ke serambi masjid, senden nang cagak. Bersandar. Setelah bersandar, Kanjeng Nabi itu ditanya sama sahabat, namanya sahabat Dzulyatain, bukan namanya, julukannya sahabat Dzulyatain. Sahabat Dzulyatain ini tanya ke Nabi, aku siratis sholatu amnasita ya Rasulullah. Jeng Nabi, sholatnya dikosor atau jenengan lupa? Karena sholat itu kalau 4 jadi 2, pilihannya cuma 2. Lek gak dikosor, karena ada Pak. Oh sholat 4 rakaat kok jadi 2. Oh paling kosor. Lek gak kosor lali. Kanjeng Nabi ditanya sama sahabat Dzulyatain, aku siratis sholat amnasita ya Rasulullah. Sholatnya dikosor atau jenengan lupa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab, kullu dzalika lam yakun. Gak karu-karune jare Kanjeng Nabi. Aku yo gak kosor, aku yo gak lali. Jare para sahabat, kenyataannya ngoten, ngono lho. Gak iso lek gak karu-karune. Pokoke ora kosor yo jenengan lali. Yes. Maka Kanjeng Nabi tanya, ahakkum ma yaqulu Dzulyatain. Apa bener sing diomongno sahabat Dzulyatain? Apa benar apa yang diucapkan oleh Dzulyatain? Sahabat semuanya sepakat menjawab, "Na'am." Nggih Kanjeng Nabi. Nabi semari ngomong koyo ngene ya. Hah? Kullu dzalika lam yakun. 1. Yang kedua, ahakkum ma yaqulu Dzulyatain. Ini. Kemudian Kanjeng Nabi setelah tahu bahwa betul-betul rakaatnya cuma 2, fa shalla rak'ataini ukhrayaini summa sajada sajdataini. Nabi kemudian sholat nambah 2 rakaat yang kurang, melanjutkan, tidak mulai awal. Maka semua ulama banyak yang mengilustrasikan kejadian ini sebagai tolak ukur. Cara awakmu mari salam, eling sholatmu ono kesalahan. Aku oleh balik ini apa nerusno Gus? Delok-delok sak pira durasine. Lek persis kaya Kanjeng Nabi utawa nisore Kanjeng Nabi, berarti sik dilu. Tapi lek wis lebih teko iku berarti kali diilustrasine nae. Kira-kira perjalanannya Nabi dari pengimaman metu sampai bersandar, terus ngomongnya Kanjeng Nabi itu berapa? Kalau kamu ngomongnya nggak lebih banyak dari Nabi, berarti omongan kamu masih sebentar, boleh melanjutkan. Kalau jalannya kamu itu masih belum terlalu lebih dari Nabi, berarti masih sebentar, kamu boleh melakukan.
lanjutan sholat yang kamu lupakan ada yang salah. Tapi kalau sudah lebih, berarti lebih. Apa mesti ya? Ini pendekatan namanya. Tinggal itu diilustrasikan saja. Kira-kira corot kayak film ya. Sapiro. Kalimatnya itu ya cuma itu tadi. Kullu dzalika lam yakun. Ketika Kanjeng Nabi ditakoni, aku siratus salam Rasulullah, tapi kullu dzalika lam yakun. Mana sahabat ngomong, kenyataannya ngono. Kanjeng Nabi takon, ahabkum ma yaqulu dzul yatin. Itu kalau dihitung kalimatnya dawuh para ulama, kullu dzalik luru. Ya? Luru bae. Lam yakun. Berapa, Pak? 4 ya? Kullu dzalik lam yakun. 4 kalimat. 4 kalimat itu 4 kata dalam bahasa Indonesia. Terusannya ahakum loro asine ono hamzah ya. Ahakum ma yaqulu dzul yatin. Ya kurang lebih 10 ke bawah. 10 kata ke bawah. Kalau sudah seperti yang dilakukan Nabi lebih batal. Kalau batal berarti harus mengulangi mulai. Itu ilustrasinya. Lah gue gak pengen ruwet. Baleni, gak ruwet-ruwet. Baleni. Gak ruwet-ruwet. Ya Allah. Wal mangqulu fil khabar ini yang diomong Pak. Kesimpulannya berarti tolak ukurnya panjang pendek itu kalau dari hadis tadi itu seberapa Gus? Kesimpulannya annahu Nabi sudah berdiri. Wa madha ila nahiyatil masjid. Nabi sudah berjalan ke arah serambi masjid. Terus melaku kan Nabi itu. 2. Wa raja'a dzal yadaini. Nabi sudah sempat ngobrol dengan sahabat Dzul Yadain. 3. Wa sa'ala sahabah, dan Nabi sempat bertanya kepada para sahabat. Ahakum ma yaqulu Dzul Yadain. 4. Maka 4 ini kalau kamu melakukannya hanya sebatas 4 ini ke bawah atau lebih minim, maka kamu boleh melanjutkan. Tapi kalau lebih, batal salatnya. Harus diulangi mulai awal. Ilustrasinya begitu. Paham ya? Sahabat-sahabat jadi ngomong ya? Dul sahabat, dul sahabat. Dul. Hah? Sahabat-sahabat ya? Yakin. Dzul Yadain. Yadaini itu 2 tangan. Jadi ini sahabat Dzul Yadain. Ya? Yes. Jadi sahabat Dzul Yadain itu coro santri, Pak. Santri kendel. Lewani ngilingno kiai ini, Pak. Hah? Tapi barokah Dzul Yadain ini ada kesimpulan hukum. Kalau ada kesalahan umat Nabi dalam sholatnya setelah salam, apa yang dijadikan marja? Kejadiannya Dzul Yadain. Katakan nih Pak, buka kitab hadis opo ae. Kalau membahas masalah kesalahan sholat setelah salam baru terjadi, baru ingat, baru tahu, baru ragu, mesti nanti nonton hadis Dzul Yadain. Aku ora tau krungu jenenge sahabat Dzul Yadain kejaba hadis iki tok. Tes kitab opo ae pancet. Dadi rodok sulat tapi santri dadi dalil lah. Ya, iku nek Dzul Yadain ora takon, Pak. Walah, ora ada dalile, Pak. Bisa ya. Tapi coba tiru. Kowe karo Dzul Yadain seje. Ngomong kok tiru Dzul Yadain Gus, klarifikasi. Oh, kowe dudu Dzul Yadain. Dzul Yadain kowe dudu. Ya Allah. Wa haka ar-Rafi'i anil Buaiti, annal faslat tawila ma yazidu ala qadri raqatin. Dari satu riwayat, Imam Rafi'i meriwayatkan dari Imam Buaiti bahwa pemisah yang lama itu adalah sekadar 1 rakaat. Iki lagi angka pasti. Dianggap suwe apa gak suwe ku sak pira Gus? Lek jarene Imam Buaiti, hikayah dari Imam Rafi'i, sarokat. Sarokat berapa menit? Sak menit. Sak menit suwe bisa. Itu dari Imam Buaiti. Qadri rakaah, kadar 1 rakaat itu sudah al-faslut tawil. Jadi lebih dari 1 rakaat 1 menit ke atas batal salat. Nah, enak ilustrasiin Kanjeng Nabi mau obrolan 1 menit lebih, Pak. Ono sing enak maneh. Wa an Abi Hurairah anna tawila qadrus salatil lati kana fiha. Kata Imam Abi Hurairah, kadar lama dan pendek yang sehingga konsekuensinya harus mengulangi atau boleh melanjutkan, lama itu sekadar sholat yang sedang dilakukan. Lek sholatnya zuhur petang rakaat berarti ya petang menit 5 menit. Karena lama itu sekadar sholat yang dilakukan. Saya kedidian. Dengan Nabi ilustrasi ora tok suwi, Bro.
Cara dia ilustrasi masa suwi. Yo. Ngono lah kowe. Tolak ukurnya begitu. Terakhir qaidatun. Wa hiya anna ma syukka fi taghayyurihi an asli yarji'u utawa yurja'u bihi ilal asli wujudan kana aw adaman wa yutrahu asyak. Ini kaidah penting dalam ilmu fikih. Dalam semua ilmu fikih rata-rata, saya nggak ngomong semuanya, karena kaidah itu sifatnya aghlabiyah. Rata-rata semua kasus fikih itu bisa diatasi dengan satu kaidah. Apa kaidahnya, Gus? Masyukka fi taghayyurihi yurja'u bi ilal asli wujudan kana aw adaman. Apapun yang diragukan perubahannya dari asal, maka tetap dikembalikan pada asal, baik ada atau tidak ada. Yes, masyukka fi taghayyurihi yurja'u bi. Sesuatu yang diragukan perubahannya dari asal tetap dikembalikan pada asal, baik ada atau tidak ada. Yes, ini konsepnya. Kamu sudah sholat asar, Zah? Sudah sholat asar. Wudu. Jam berapa wudu? 4. Yes ya. Setengah 4 yakin wudu ya? Kamu ngaji sekarang. Habis ini sholat maghrib. Tiba-tiba mau sholat maghrib kamu begini. Batal gak ya? Batal gak ya? Pertanyaannya, kamu harus wudu gak? Jawaban. Jangan lenger-lenger. Oh, mending wudu. Ini orang masalah mending. Oh, kamu nggak berbicara mending. Berbicara kepastian. Kamu setengah 4 yakin wudu. Sekarang kamu ngaji, habis ini sholat maghrib. Batal gak ya? Batal gak ya? Lah kamu bi, mending wudu. Yakin ragu. Loh, kok yakin ragu? Yakin apa ragu itu jauh, saudara. Yakin ragu gini. Nyapa gak ragu yakin aja? Kok yakin ragu? Maksudnya saya ku sing diyakini ku ragu nih, ngono lho. Aku iki gak paham bener beda. Aku memahami belang guys. Dia itu meyakini keraguannya, ngono lho. Hah? Berarti kamu piye butuh ora? Tak kenapa? Kok saya ragu, jarene yakin ragu. Butuh ora? Ini tadi kaidahnya. Coba nih. Masyukka fi taghayyurihi yurja'u bi ilal asli wujudan kana aw adam. Sesuatu yang masih diragukan perubahannya dari asal, maka akan dikembalikan ke asal, baik itu ada atau tidak ada. Setengah 4 secara asal kamu yakin wudu. Yes ya? Heza setengah 4 yakin asalnya adalah dia wudu. Sampai mau sholat maghrib dia ragu apakah wudhunya ini ada perubahan atau tidak. Artinya batal atau ketika ada keraguan apakah asal ini ada perubahan atau tidak, maka tetap dikembalikan kepada berarti kalau dikembalikan ke asal berarti Heza ini punya, berarti tidak perlu mendingan wudhu. Lek yakin ragu mending wudhu. Lek aku ragu yakin mending gak wudhu. Gitu. Begitupun sebaliknya Pak. Yes. Begitupun sebaliknya. Kamu bangun tidur. Yes. Bangun tidur. Bangun tidur rokokan. Rokokan aja deh nguyune sing rokokan maneh ngopi. Marun kabeh sembahyang. Mau sholat. Yes ya. Mau sholat. Sudah wudhu belum ya? Wis wudhu durung ya? Pertanyaannya, harus wudhu apa enggak? Harus wudhu enggak? Harus. Karena secara asal dia bangun tidur, dia kencing, dia BAB, itu asal. Potensi perubahan asal yaitu sudah wudhu, itu baru keraguan. Maka yang diambil tetap yang menurut Pak. Paham Bro? Yes? Itu kaidah. Ojo mending. Repot-repot mending wudhu lho Gus.
Iya berbicara penting Pak, berbicara hukum itu barang pasti. Oh gak usah wudu. Karena saya dianggap masih punya wudu. Karena al aslu itu yang dipegang. Baka umaka na'ala maka. Wa yutrahu asyaku. Lah terus Gus, kemungkinan untuk saya sudah wudu ini gimana? Ya dibuang jauh-jauh. Kemungkinan saya sudah batal ini gimana? Dibuang jauh-jauh. Karena itu belum pada taraf yakin. Sedangkan sebelumnya kamu punya keyakinan sudah wudu. Atau dalam kaidah lain dikatakan al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa digeserkan hanya karena oleh keraguan. Wong yakin duwe wudu jam 3:30. Marono 3:30 sampai 5:30. Ragu-ragu batal tak gak? Ya keraguan itu nggak bisa menggeserkan keyakinan. Nggak apple to apple. Lek ku yakin tit batal. Karena apple to apple yakin lawan yakin. Wong yakin kok lawan ragu. Nggak sebanding. Kalau saya sih ngomong nggak apa-apa, yakin ragu, nggak apa-apa. Ya Allah, gitu. Apa kata saya? Maka para ulama mengatakan falidha qalu kama'dumin mashkukun fi. Sesuatu yang masih diragukan itu seperti tidak ada. Saya ragu Gus, batal apa enggak tadi ya? Keraguan kamu batal atau enggak itu seakan-akan enggak ada batal. Berarti punya Sebaliknya, saya ragu-ragu Gus, sudah wudu apa belum? Keraguan kamu sudah wudu atau belum? Itu tidak ada, berarti tidak ada wudu. Berarti batal. Kaba'dumen mashkukun fi. Keraguan itu posisinya sama dengan ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Itu dalam konsep apapun bisa dipraktekkan. Gitu. Konsepnya begitu. Apapun itu, kasusnya apapun itu. Kasus kunut ya bodoh. Kasus kunut, sami mau. Tatimmatun tusan nusa jdatut tilawah sak menten lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bishawab.